Fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 63. Ijab Kobul. Satu persatu tamu undangan mulai berdatangan, baik dari kalangan pemerintah maupun pengusaha, dari dalam kota maupun dari luar kota ini. Jajaran mobil mewah sudah tersusun rapi di depan hotel. Sungguh pernikahan termegah yang pernah diselenggarakan di kota ini. Aku, ayah, dan ibu juga sudah bersiap-siap ke sana. Kami mendapat undangan langsung dari Bu Sulis. Sebenarnya, ayah dan ibuku tidak ingin ke sana, tapi Bu Sulis mohon untuk ditemani oleh mereka. Setelah semua dianggap cukup, kami pun segera keluar rumah dan masuk ke dalam mobil hardtop ayah. Ayah mengemudi, ibu duduk di sampingnya, sedangkan aku duduk di kursi penumpang. Kukeluarkan handphone dari dalam tas kecilku, lalu kukirim pesan singkat pada Nindi dan Nisa, agar mereka juga bersiap-siap. Setelah mendapat jawaban dari mereka, kusimpan kembali handphoneku ke tempat semula. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Suasana jalan saat itu dipenuhi kendaraan yang searah dengan kami. Mungkin di antara mereka juga tamu undangan sama seperti kami. Tidak terasa, akhirnya kami tiba juga di Hotel Permata Hijau. Ayah memarkirkan kendaraannya bersama dengan kendaraan yang ada di sana. Tampak sangat jelas perbedaan mobil keluarga kami dengan mobil para tamu undangan. Mobil antik dan mobil mewah. Bagi kami, mobil kamilah yang paling keren di antara mobil-mobil yang ada di sana, walau pendapat orang berbeda dengan kami. Tapi terserah mereka, dan itu hak masing-masing. Kami bertiga melangkah masuk, hingga kami harus berhenti di depan pintu utama di saat dua orang pria berbadan tegap menghentikan langkah kami. "Maaf, kalian bertiga tidak dibolehkan untuk masuk," ucap salah satu di antara mereka. "Kenapa bisa seperti itu? Kami ada undangan, bukannya tamu tak diundang," balas ayahku. "Kami hanya diperintahkan, jadi silakan pergi dari sini." "Siapa yang memerintahkan kalian hingga mengusir kami seperti ini?" Emosi ayahku kini mulai meninggi. Beberapa orang memperhatikan kami. "Aku yang memerintahkan mereka. Cepat usir mereka. Kalau perlu, seret." Seorang perempuan parubaya datang, menghampiri kami, lalu memerintahkan kedua pria itu. "Melda, apa-apaan ini? Mereka itu adalah tamuku." Kembali seorang perempuan berkebaya putih datang lalu membentak perempuan tadi. "Ini adalah pesta bagi para bangsawan, bukan orang seperti mereka-mereka ini yang taraf kehidupannya di bawah rata-rata. Terkadang kita bisa melihat noda pada pakaian orang lain, tetapi tidak bisa melihat koyak pada pakaian sendiri. Aku rasa mereka lebih berhak di sini ketimbang kamu." "Kamu lebih memilih mereka ketimbang aku? Adik ipar macam apa kamu ini? Di sini bukan membicarakan tentang keluarga, tetapi saling menghormati. Untuk apa ada hubungan keluarga jika terpuruk mereka menghilang dan pura-pura tidak kenal? Bila bisa memilih, aku lebih memilih mereka ketimbang kamu dan keluargamu itu." "Dasar perempuan tidak tahu diuntung kamu ini, Sulis. Ingat, harta kekayaan yang kalian miliki sekarang ini adalah harta Haris, bukan harta kalian sepenuhnya. Terus, apa hubungannya denganmu? Harusnya kamu itu malu menuntut hak yang bukan hakmu." "Kamu sudah lupa atau memang sudah amnesia siapa Haris itu? Dia itu almarhum adikku." "Oh ya? Aku baru ingat. Terus, apa hubungannya harta Haris denganmu? Kan aneh, seorang kakak menuntut hak saudaranya yang sudah memiliki keluarga." "Almarhum Haris itu kakakku,
Jadi aku berhak atas apa yang dimiliki termasuk harta kalian sekarang ini. Jika kamu ada bukti kalau harta Haris adalah hartamu juga, maka aku ikhlas berbagi denganmu. Tapi bila kamu tidak bisa membuktikan, maka sesen pun harta kami tidak akan aku ikhlaskan padamu, bahkan keluargamu sekalipun. Paham? Bu Suli sedikit mengangkat ujung bibirnya. Kamu benar-benar perempuan yang tidak bisa diuntung dan tidak tahu berterima kasih. Ingat Sulis, sebentar lagi kamu akan menyesal telah mempermalukan aku di depan keluarga yang tak jelas ini. Tunjuk Melda pada kami lalu berbalik pergi. Hai, tunggu, biar ku sekolahkan mulutmu itu. Ibuku sudah mengempalkan kedua tangannya, ingin maju memberi pelajaran pada Melda, tapi segera dicegah ayah. Sudahlah, tidak usah pedulikan dia. Sekarang masuklah, karena sebentar lagi acara ijab kabulnya akan dimulai. Dan kalian berdua, jangan lagi menghalangi tamu yang akan masuk kemari. Ucap Bu Sulis pada kedua bodyguard suruhan Melda. Kami melangkah ke arah aula, di mana acara ijab kabul antara Pak Reno dan Meli sebentar lagi diselenggarakan. Sudah banyak tamu undangan berkumpul di sana. Bahkan, para wartawan dan pemburu berita juga sudah menyiapkan perlengkapan kamera dan mic untuk mengambil gambar, suara, dan video dari berbagai sudut. Setiap momen berharga tidak ketinggalan mereka abadikan, serta mewawancarai beberapa petinggi penting yang kebetulan hadir di pesta itu. Kami terus mengikuti Bu Sulis, hingga kami berhenti dan duduk di belakang Pak Reno. Pak Reno sedari tadi hanya menunduk. Sepertinya dia menanggung beban yang cukup berat dalam proses pernikahannya. Hari yang seharusnya menjadi hari bersejarah dan hari bahagia malah menjadi hari kelam baginya. Kasihan sekali Reno. Dia benar-benar tertekan. Bu Sulis yang sekuat tenaga menahan air mata. Yang sabar, di balik semua peristiwa, pasti ada hikmah yang akan kita petik. Balas ibuku. Semoga saja ada sebuah keajaiban terjadi hingga acara ini bisa batal. Aku sungguh tidak tega melihat Reno menderita untuk yang kedua kalinya. Bu Sulis menyandarkan kepalanya di bahu ibuku. Tidak lama kemudian, seorang kiai masuk, diikuti beberapa pria bersorban di belakangnya. Mereka langsung duduk di depan Pak Reno. Tidak berselang lama Pak Kiai dan rombongan duduk. Muncul Meli dari lantai 2, lalu menuruni tangga dengan beberapa orang memegangi gaunnya. Gaun yang cukup indah dan dirancang oleh desainer terkenal di kota ini. Menurut kabar angin yang berhembus, kalau harga gaun yang digunakan Meli saat ini mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Seketika para wartawan mengarahkan kamera ke arah Meli dan rombongan. Meli berjalan begitu anggun, bak seorang model yang sedang memperagakan gaun pengantin. Beberapa orang terkagum-kagum akan kecantikan dan keindahan gaun yang dikenakan Meli. Beda halnya dengan Pak Reno, dia sama sekali tidak mengubah posisinya saat orang-orang mengucapkan kekagumannya pada calon istrinya. Sebelum duduk, Meli menatapku sembari tersenyum. Seolah berkata, akulah pemenangnya. Kubalas senyum Meli agar dia paham kalau ini barulah permulaan baginya. Karena mempelai wanitanya sudah datang, bagaimana kalau acara ijab kabulnya kita mulai sekarang? Ucap Pak Kiai sembari memalingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan untuk memastikan pada para tamu undangan yang hadir. Baiklah kalau begitu, kita mulai saja ijab kabulnya. Pengantin pria, boleh maju sedikit ke depan. Dengan perasaan berat, Pak Reno merangkak ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Reno bin Haris Sarjono, aku nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan pinanganmu, Meli binti Ramli Surya, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kembali Meli menatapku.
dia benar-benar melemparkan senyum tak lazimnya padaku. Bukan Rini namaku, kalau tidak membalasnya. Kukeluarkan handphoneku, lalu dengan cepat mengirim pesan. Untung saja, Pak Reno hanya diam, jadi kesempatan bagiku untuk meruntuhkan kesombongan Meli. Pak Reno, aku ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Reno bin Haris Harjono, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan pinanganmu, Meli binti Ramli Surya, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terdengar napas Pak Reno begitu berat. Aku terima nikah dan kawinnya Meli binti Ramli Surya dengan seperangkat alat sholat, seperti yang disebutkan di atas. Bagaimana saksi? Tanya Pak Kiai sekali lagi pada orang-orang yang ada di sana. Suara mereka tertahan. Tunggu dulu, itu tidak sah. Suara bergema memenuhi seisi ruangan. Sontak, semua mata berpaling ke arah datangnya suara. Ikuti terus kisah ini. Dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.